Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu di materi inti mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer bersama saya Bastomi SPD MPD Guru Pengampu mata pelajaran muatan lokal ini di SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur, dan kita ketemu dengan kelas 12 IPA IPS ya, dengan tema atau materi Microsoft Office PowerPoint. Yuk, seperti biasa silakan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini dan aktifkan tanda lonceng agar nanti saat saya mengupload video terbaru mengenai PowerPoint kalian mendapatkan notifikasi. Dan seperti biasa simak video ini dari awal sampai akhir ya. Kemudian absensi dengan cara mengetikkan nama kalian ya dan kelas kalian di bawah kolom komentar di bawah video ini. Jadi silakan ketikkan nama lengkap dan ketikan kelas kalian ya, kelas 12 IPA atau IPS, IPA 1 atau IPA 2 atau IPS 1 atau juga IPS 2. Silakan ya. Untuk sementara kita tidak melakukan absensi di grup WA karena di sini bisa saya lihat bahwa siapa saja yang menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir ya. Baik, materi kali ini di PowerPoint kita akan membahas bagaimana cara menyisipkan grafik atau grafik ya. Grafik atau grafik. Kalau grafik itu bahasa Inggris, kalau grafik itu bahasa Indonesia. Baik, untuk menyisipkan grafik ini kita bisa mengklik menu insert ya. Jadi di sini ada menu insert. Kita klik, kemudian setelah itu ada menu chart. Kalau ini bahasa Inggrisnya chart, dulu grafik, sekarang dirubah menjadi chart. Kemudian setelah itu akan muncul menu seperti ini. Nah, disinilah kita nanti akan menyisipkan grafik yang akan kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Mau yang kolom, line, pie, bar, area, atau XY, atau scatter, atau stock, atau surface, atau donut, atau bubble, atau radar ya. Banyak model-modelnya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Baik, kalau sudah bisa gimana cara menyisipkan grafik, sekarang akan kita bahas mengenai jenis-jenis grafik ya. Jenis-jenis grafik yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, ini grafik kolom. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat grafik modelnya seperti yang ada di belakang saya ini namanya grafik kolom ya. Mulai dari ujung sebelah sana sampai sini sampai sini, ini adalah model-model grafik kolom. Nanti kalau kita mau membuat grafik yang model yang ini tinggal klik aja, nanti otomatis akan masuk ke menu grafik tersebut. Setelah grafik kolom, kita akan melihat seperti apa model dari grafik line. Grafik line ini biasanya kita kenal dengan istilah grafik baris ya. Line artinya baris. Jadi grafiknya itu berupa garis. Bukan baris tapi garis ya. Ini ada yang modelnya seperti itu. Ini bisa kita lihat di sini grafik line ya. Kemudian yang bulat-bulat ada kita kenal dengan istilahnya itu grafik pie. Pie, sering makan pie? Pie itu adalah grafik yang bulat ya. Seperti ada beberapa model 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model yang bisa kita buat. Dan nanti kita bisa memberi warna dan juga bisa memberikan keterangan-keterangan yang lebih detail dari grafik yang kita miliki. Kemudian setelah grafik pie, kita punya grafik bar. Bar itu artinya grafik batang. Kalau kita lihat grafik batang modelnya seperti ini. Ini adalah contoh dari grafik batang. Jadi sistemnya dia seperti batang-batang gitu. Kemudian ada juga grafik area ya. Tampilannya seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah model-model dari grafik area. Setelah itu ada grafik XY atau XY. Orang menyebutnya ini grafik scatter. Jadi modelnya seperti ini, titik-titik, ada garis ditarik-tarik garis. Dan grafik XY atau scatter ini nanti juga insya Allah kita pelajari ya kalau waktunya cukup. Mudah-mudahan sih cukup ya karena waktu kita panjang. Setelah itu ada grafik stock. Grafik stock ini grafik yang modelnya seperti itu. Ada poin-poinnya. Memang tidak begitu banyak modelnya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam untuk grafik yang modelnya stock. Kemudian ada juga kita kenal dengan istilah grafik surface. Surface, bukan surface. Bahasa Inggrisnya sok banget ya. Jadi grafik surface ini adalah contoh grafik yang ada di belakang saya. Ini merupakan contoh dari macam-macam grafik surface. Kemudian yang suka makan donat.
Saya juga suka donat, apalagi donatnya yang empuk banget, yang kayak roti gitu, yang tidak kenyal, tidak keras. Enak banget ditambah dengan coklat atau dikasih topping-topping yang lain juga oke. Ini contoh model grafik donat. Bacanya donat. Kenapa dibaca donat? Karena huruf G ada huruf G dengan H itu dalam bahasa Inggris tidak dibaca. Jadi bacanya donat. Enaknya jadi lapar ngomongin donat. Suka donat? Sama, apalagi dikasih gratis ya pasti suka banget. Tapi kalau mau makan makanan yang enak itu biasanya kita bayar, nanti baru kerasa banget kalau makanan ini enak atau enggak. Tapi kalau makanan dibeliin atau yang gratisan itu kadang-kadang makannya enak gitu ya. Oke, setelah donat ada juga, nah yang lagi booming juga ini, bubble. Kita beli es bubble. Luar biasa ya, zaman sekarang zaman canggih, ada es bubble. Kalau dulu cuma ada es krim, es tawar, es batu. Nah ini ada es bubble ya. Tampilannya seperti ini, seperti gelembung-gelembung. Makanya disebut sebagai bubble karena dia bentuknya seperti gelembung-gelembung. Setelah bubble yang terakhir kita punya seperti sarang laba-laba, seperti radar kita menembak gitu. Ini adalah contoh dari jenis grafik yang radar ya. Radar Lampung, radar TV. Selamat berjumpa kembali di Radio Radar FM. Masa lalu guys. Oke, itu dia macam-macam dari grafik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Melinting, terutama kelas 12 ya, sebentar lagi lulus. Tapi jangan lulusan corona ya. Kita dari semester 1 sampai sekarang, dari awal pembelajaran belum pernah ketemu dengan para siswa secara online aja bisanya ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Daring ya, pembelajaran dalam jejaring ini luar biasa efeknya. Corona ini membuat semua lini kehidupan menjadi berbeda-beda. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu bagaimana caranya menyisipkan yang namanya yang namanya chart atau grafik. Saya akan buat layarnya biar layar lebar. Ini kalau saya tampilkan begini kan gak enak ya, kanan kiri ini masih kosong. Jadi saya akan membuat widescreen. Kita menu design, masuk page setup, kita pilih 16:9, kita klik OK. Jadi tampilannya sudah layar lebar sekali. Oke, lanjut ya, kita menyisipkan grafik. Ini saya kasih judul dulu biar pas. Harus kita tarik mikrofonnya biar bisa ngomongnya agak jauh karena aku harus ngetik di sini. Oke, kita berikan contoh misalnya menyisipkan grafik. Ini bersama by Bastomi SPD MPD S2 loh. Jelek S2. Oke, misalnya ini grafik jumlah siswa. Saya ingin memberikan keterangan jumlah siswa di SMA Negeri 1 Melinting ini berapa, yang laki-laki, yang perempuan berapa. Ini contoh saja ya. Jadi kita klik menu insert, kita pilih menu chart. Di sini kita bisa memilih mau kolom, mau line, mau pie. Sementara saya pilih yang kolom, kita klik OK. Maka muncullah seperti ini. Nah, langsung ada dua tampilan menu, satunya Excel, satunya PowerPoint. Setelah itu kita ketikkan ya di kategori ini, misalnya dikasih tulisan pria. Oh, lelaki deh, lelaki bukan. Kalau anak sekolah itu lelaki ya, laki-laki bukan lelaki. Laki-laki. Kemudian di kategori 2-nya saya pilih perempuan. 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 Ini saya hapus karena saya cuma butuh 2 data saja. Ini seriesnya kita tulis misalnya tahun 2020. Ini tahun 2019, ini tahun 2018. Di tahun laki-laki di tahun 2020 nih total, ini contoh ya, contoh misalnya 250 anak. Kemudian di tahun ini perempuannya ada sekitar 320. Oh, ini 2000 ya. Ini 250, tahun 2019 ini 300.
perempuannya kita buat misalnya 290. Di tahun 2018 jumlah laki-lakinya lebih banyak, misalnya kita buat 212. Yang ininya kita buat misalnya 265. Enter. Oke, tahun 2018. Oke, sudah kelihatan di sini ya. Iya, ini kita tarik aja yang nggak kepake ujungnya. Oke, sip. Iya, kalau sudah kita close yang Excel, kemudian ini tampilannya. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini, teman-teman, menyisipkan grafik. Ini bisa kita lihat misalnya jumlah, kita kasih keterangannya jumlah siswa. Aduh. Dan ini grafik yang isinya tentang jumlah siswa SMA Negeri 1 Melinting. Ini bisa kita baca di sini laki-laki untuk tahun yang warnanya biru itu tahun 2020, yang warnanya merah 2019, yang warnanya agak-agak hijau ke oren-orenan itu 2018. Laki-laki tahun 2020 totalnya 250 orang. Kemudian tahun 2019 itu 300-an, 2018 itu sekitar 200-an lebih. Ini contoh membacanya ya. Gampang sekali. Sekarang kita sisipkan lembar kerja baru. New slide. Ini misalnya jumlah lulusan. Jumlah apa? Asal sekolah ya. Asal sekolah. Asal sekolahnya dari misalnya dari SMP berapa, dari MTS berapa gitu, atau dari paket. Kalau SMP itu paket B ya. Kita klik aja. Ini bisa kita langsung klik di sini ya. Kita nggak perlu masuk insert terus pilih chart, langsung aja kita klik di sini. Kita mau pilih model yang pie ya, grafik pie yang bulat. Model yang ini aja, kita klik OK. Nah, kita akan menuliskan di sini tahun asal sekolah nih ya. Asal sekolah berarti yang warna hijau itu misalnya SMP N Melinting. Yang ini SMPN Terpadu. Ini bisa kita rubah kok ya. Kemudian di sini MTS Nurul Huda. Misalnya di bawahnya lagi MTS Ma'arif. Enter. Ini bukan sales tapi kita hapus saja. Ini menjadi apa ya? Misalnya presentase. Kita buat presentase saja. Misalnya kita buat presentase. Misalnya SMP Melinting 50%. 50%. Terpadu misalnya 40%. Ini 10%, ini 10%, ini kita buat 45, ini kita buat 35. Jadi totalnya 100, benar. 45, 80. Ya benar, 100. Setelah itu kita close. Jadi tampilannya seperti ini. Kita buat tabel pie ya. Asal sekolah presentase SMP Negeri 1 Melinting. Nah, di sini kan nggak kelihatan. Nah, kita bisa masuk di klik kanan. Nah, nanti kita bisa format data point ya. Kita bisa melakukan pemformatan lebih jauh dan lebih lanjut ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita atur aja nanti. Add data label. Nah, edit data. Kalau kita ingin mengedit data lagi, ini kalau kurang pas, close Excelnya, kita tampilkan. Jadi udah kelihatan ya. Untuk asal sekolah di SMP Negeri 1 Melinting itu 45%, yang warna merah itu SMPN Terpadu. Terpadu, bukan Terpandi. Klik kanan edit data. Terpadu.
kok terpadu. Kita close. Ya, ini terpadu MTS Nurul Huda 10%, MTS Ma'arif juga 10%. Ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh, jangan baper. Nanti kalau baper urusannya repot ya. Sudah 15 menitan, nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi dengan materi kita. Nah, kalau kita ingin mengganti model tabel, kita klik kanan aja, pilih Change Series. Kita pilih yang ini, klik OK. Ya, tampilannya seperti itu. Change Series. Kita pilih yang begini, jadi begini. Mau diperbesar juga boleh. Sesuka-suka kita. Anda suka buatan Indonesia. Asal sekolah presentasi seperti ini, contoh pembuatan grafik atau ini kalau mau kita kasih klik kanan, kita tambahkan add data labels, jadi kelihatan. Kalau mau ini sih mau biar pas gitu ya, tuh sudah otomatis muncul. Mau dirubah juga boleh, misalnya kita buat yang modelnya begini. Oke ya. Jadi ini contoh lebih bagus ya, lebih menarik. Menarik angkong atau menarik dompet. Ini contoh pembuatan grafik atau grafis. Ini sebetulnya bisa kita rubah hurufnya, tulisannya jadi warna apa, ini bisa. Tapi nanti aja deh, kalau misalnya kita sudah belajar lebih jauh lagi, nanti akan saya ajari satu persatu ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada siswa yang sudah menonton video ini hampir selesai tapi belum mengetikkan nama dan kelas kalian di bawah kolom komentar. Silahkan diketikkan karena ini tuh merupakan bukti otentik bahwa kalian sudah menyimak video ini ya. Jadi untuk absensi saya alihkan di bawah kolom komentar video ini, tidak melalui grup WA lagi. Baik, akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastomi SPDMP di Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bimbingan Komputer kelas 11, 12, 10 juga. Untuk edisi hari ini kita ketemu sama anak kelas 12 IPA IPS di minggu yang keempat bulan November tahun 2020. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now.